Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 5? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, aman, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan lagi materi kita atau pembelajaran kita tentang K3 dan etika profesi. Namun, sekarang khusus untuk K3. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan minggu kemarin, kita telah membahas tentang Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Yang ini, ruang lingkup undang-undang kita telah bahas. Lalu kita juga telah membahas untuk pasal 1, bab 1, pasal 1, bab 1, pasal 1 tentang istilah-istilah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud tempat-tempat kerja, terus ruang lingkupnya, terus gimana. Terus juga yang kedua, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap. Terus unsur-unsur tempat kerja apa aja itu terdapat dalam pengertian tempat kerja, yaitu unsur-unsurnya ada pengurus, sumber bahaya, dan usaha. Yang kedua, pada minggu kemarin juga kita telah membahas apa itu istilah pengurus, terus pengusaha, direktur, pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja. Ini semua kemarin bab 1 pasal 1 telah kita pelajari dan telah Bapak jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang sekarang kita akan membahas tentang bab 2 pasal 2 tentang ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini di pasal 2 ayat 2 itu ada kurang lebih 3 poin atau 3 ringkasan yang ada di bab 2 pasal 2, yaitu yang pertama tempat kerja dalam wilayah hukum, hukum Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas tempat kerjanya apa saja. Yang kedua, rincian tempat kerja. Nah, di bab 2 pasal 2 akan dirinci tempat kerja itu apa aja sih? Apa semua tempat kerja? Apa semua tempat itu termasuk tempat kerja atau bagaimana? Nanti dirinci di bab 2. Dan termasuk yang ketiga adalah kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja. Ini yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita akan langsung ke undang-undangnya. Bab 2 pasal 2. Nah, ini yang akan kita pelajari, bab 2 pasal 2. Yang pertama, yang diatur oleh undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja. Jadi, undang-undang ini mengatur hanya cuman keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Ingat, di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi kalau kalian bekerja di misalnya Australia atau di Eropa atau di Jepang atau di Cina, maka undang-undang ini tidak berlaku. Undang-undang ini berlaku hanya di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, itu yang pasal 2. Yang nomor 2, ayat 2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana? Jadi yang ini, ketentuan nomor 1, itu berlakunya di mana saja? Di tempat kerja di mana saja? Yang pertama, dibuat, dicoba, berarti dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan, instalasi yang berbahaya. Ingat, yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau ledakan. Jadi, nomor 1, apa aja sih yang maksudnya di tempat kerja ini? Tempat kerja yang pada pasal 2 ayat 1 ini, yaitu yang segala tempat kerja baik di darat, di tanah, di air, atau di dalam air maupun di udara. Itu apa aja? Yang pertama itu dibuat, dicoba, dipakai, dipergunakan,
pesawat, alat perkakas peralatan atau instalasi yang berbahaya, atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Ini misalnya apa, Pak? Misalnya ketika kalian nge-lab. Nge-lab itu kan percobaan, praktik, maka di sini masuk ke tempat kerja. Atau nanti ketika kalian mau TA, buat alat, itu juga termasuk tempat kerja. Jadi apapun yang tempat dibuat termasuk juga nanti ketika kalian kerja di suatu perusahaan. Yang mana nanti di perusahaan tersebut kalian membuat sesuatu atau memakai sesuatu atau menggunakan sesuatu, itu juga termasuk tempat kerja. Nomor 2. Yang B. Yang B, dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi. Jadi apapun bahan-bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, dapat meledak bahan kimia bisa ya. Misalnya mudah terbakar juga bahan kimia juga bisa. Menggigit apa? Menggigit misalnya hewan tadi, hewan. Beracun bisa juga hewan, bisa zat kimia B3. Menimbulkan infeksi bisa juga alat obat-obatan atau juga bahan-bahan kimia. Bersuhu tinggi apa? Bersuhu tinggi ya tadi misalnya zat kimia juga bisa ada yang bersuhu tinggi, ada juga alat-alat juga bersuhu tinggi. Yang mana yang dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang. Walaupun hanya disimpan, barang atau bahan masuk juga di tempat kerja. Maka ini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu yang B. Yang C. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gudang, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah, sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Jadi yang C ini khusus untuk orang-orang sivil atau tukang-tukang bangunan. Ini, jadi dia itu, atau OB juga termasuk pembersihan nih. Pembersihan rumah, pembongkaran rumah, gedung, bangunan lainnya, ini termasuk tempat kerja. Oke, itu yang C. Yang D, dilakukan usaha. Usaha apa? Usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu, dan atau hasil hutan lainnya. Peternakan, perikanan, lapangan kesehatan. Jadi tempat kerja pun juga merupakan usaha untuk pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, dan seterusnya. Argo industri atau argo ya. Dan jadi tempat usaha yang ada kaitannya dengan pertanian, perkebunan, pembukaan lahan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu, hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, lapangan kesehatan juga termasuk tempat kerja. Yang E, dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan. Jadi ada pertambangan dan pengolahan. Pertambangan dan pengolahan apa? Emas, perak, logam atau biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi. Jadi baik di permukaan maupun di atas tanah, itu termasuk tempat kerja. Apalagi di dalam tanah, maupun di dasar perairan. Ya, di dasar perairan juga dilakukan pengangkutan barang. Nah, juga ini juga dilakukan pengangkutan barang juga termasuk. Pengangkutan barang binatang, nih termasuk binatang juga atau manusia. Berarti kalau bus itu juga termasuk tempat kerja ya, karena dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia sini. Kalau bus ada manusia. Baik di darat
melalui terowongan di permukaan air, dalam air maupun di udara. Ya. Benarnya PP kita itu merupakan ringkasan dari buku-buku ya. Jadi kalau kalian bingung cari apa istilahnya atau apapun, itu lihat aja di PP atau undang-undang, itu semuanya lengkap. Oke, itu yang E ya. Yang G, dikerjakan bongkar muat barang, muat di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, dan gudang. Jadi yang G ini berfokus pada dikerjakan bongkar muat, jadi bongkar muat barang, yang G. Yang H fokusnya di mana? Di penyelaman, pengambilan benda atau pekerjaan lain di dalam air. Jadi apapun yang dilakukan di dalam air, penyelaman, pengambilan benda, pekerjaan lain, itu diatur oleh undang-undang ini. Yang I, dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah atau perairan. Jadi pekerjaan apapun yang ada di ketinggian atau di perairan masuk. Yang J, dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah. Jadi apapun pekerjaan yang ada di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah masuk juga. Yang K, banyak ya. Rinci banget undang-undang kita. Makanya Undang-Undang Nomor 1 1970 merupakan basic dari K3. Dan ketika kalian mohon untuk undang-undang ini kalian hafal dari sekarang, dihafal, karena apapun kalian mau ikut sertifikasi ataupun nanti kalian mau tes di tempat kerja, pasti akan ditanya nih Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Jadi kalian hafal undang-undang ini. Ketika kalian dari sekarang udah hafal, nanti untuk kerja akan insya Allah gampang banget. Yang K, dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya. Jadi dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya timbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau tenggelam. Itu yang K. Yang L, dilakukan pekerjaan dalam tangki. Berarti dalam tangki, sumur, lubang, termasuk juga tempat kerja. M, terdapat atau menyebar suhu, kelembapan, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. Oke. Jadi yang nomor M ini khusus untuk fisik. Apapun tempat fisik yang ada suhu, debu, kotoran, api, dan segala macam yang disebutkan di M itu adalah tempat kerja. N, dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah. Berarti TPA apa? Tempat kerja. TPA itu tempat kerja. Jadi dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. Yang O, dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerimaan radio, radar, televisi, dan telepon. Oke, jadi stasiun televisi, stasiun radio, penyiaran televisi juga termasuk tempat kerja. B, dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset penelitian yang menggunakan alat teknis. Berarti yang ini maksudnya di mana? Di lembaga-lembaga pendidikan, bisa sekolah, SD, SMP, SMA, universitas, politeknik, bahkan TK pun juga termasuk di peraturan yang B, tempat kerja. Q, dibangkitkan, dirubah, ada dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan listrik. Nah, intinya di mana? Di listrik, gas, minyak, atau air. Apapun ada pembangkit listrik, gas, minyak, air, atau dirubah, atau dikumpulkan, atau disimpan, atau dibagi-bagikan, atau disalurkan, itu juga termasuk tempat kerja. R, diputar film. Nah, diputar film, dipertunjukkan sandiwara, atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai, ingat, tapi ini memakai peralatan
instalasi listrik atau mekanik. Ingat di sini atau. Jadi salah satu bisa ya. Bukan dan. Kalau dan semuanya. Kalau ini atau berarti salah satu. Boleh dia hanya memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik, itu sudah termasuk tempat kerja. Ini contohnya di mana? Di tempat bioskop atau pertunjukan sandiwara. Ataupun ketika ada show-show penyanyi atau show ya yang lain lah. Show penyelenggaranya itu ya. Ini apa? Oh ya, ini yang batas nomor 2 ya. Ini nomor 2 ini adalah rincian tempat kerja. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 3. Nomor 3 itu dengan peraturan perundangan dapat ditunjukkan sebagai tempat kerja, ruang-ruangan atau lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada di ruang atau lapangan itu, dan dapat dirubah rincian tersebut dalam ayat 2. Nah, ayat 3 ini mendukung ayat 2. Ayat 2 maksudnya apa? Tempat kerja yang tidak disebutkan di ayat 2. Apapun tempat kerja yang tidak disebutkan di ayat 2 disebutkan akan dipandu atau disebutkan di ayat 3. Jadi apa maksudnya ayat 3? Ayat 3 itu adalah segala sesuatu, baik ruangan, lapangan, yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah. Jadi semua tempat kerja baik di ruangan, lapangan yang membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja yang tidak disebutkan di ayat 2 itu juga masuk di tempat kerja. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ini untuk mendukung nanti bila mana ini kan Undang-Undang nomor 70 ya. Undang-undang sangat jadul banget. Nah, Undang-Undang ayat 3 ini mendukung untuk bila mana ada tempat kerja di tahun-tahun yang akan datang, yang belum terpikirkan di undang-undang di ayat 2, yang belum terpikirkan di ayat 2 tempat kerjanya itu diatur di ayat 3-nya. Jadi apapun tempat kerja yang belum terpikirkan pada tahun 1970 dan disebutkan di ayat 2, maka masuk di ayat 3. Nah, sekarang kita masuk di bab 3, syarat-syarat keselamatan kerja. Kita balik dulu sini. Nah, syarat-syarat K3 itu di pasal 3 dan pasal 4 nanti akan dijelaskan rinciannya. Ini adalah ringkasannya ya. Oke, ringkasannya di pasal 3 itu ada 2. Yang pertama itu arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3. Apa sih arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3? Itu dibahas di pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat 1. Jadi apapun yang tidak disebutkan di ayat 1 akan diatur di ayat 2. Pasal 4. Pasal 4 ini ada 3 ayat. Nanti di pasal 4 akan mengatur penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap perencanaan sampai dengan pemeliharaan. Jadi penerapan syarat-syarat K3 di pasal 4. Yang 2 mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis. Yang terakhir, ayat 3, kecuali ayat 1 dan 2, jadi kecuali ayat 1 ini dan 2, bila terjadi pengembangan intek dapat diterapkan lebih lanjut. Oke. Jadi ayat 3 ini membacking atau membackup ayat 1 dan 2 yang tidak disebutkan. Sama dengan yang pasal ini. Sama juga yang tadi ya. Pasal 2. Apa aja itu kita bahas di undang-undangnya. Pasal 3. Syarat-syarat keselamatan kerja di pasal 3. Dan ini mohon dihafal ya. Pasal 2, pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 nanti dan seterusnya nanti mohon dihafalkan di dalam kepala. Jadi hafalannya di dalam kepala. Ingat,
ayat ini, pasal ini. Undang-undang ketiga banyak banget ya. Undang-undang ketiga itu banyak banget. Tapi untuk dasar ketiga ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, di pasal 3 itu yang pertama, ayat 1, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Nah, pasal 3 ayat 1 ini mengacu syarat-syaratnya keselamatan kerja. Apa sih syarat-syaratnya itu ketiga? Nah, syarat-syarat ketiga ini tadi ada beberapa poin kita akan bahas. Nomor 1, syaratnya itu ketiga itu harus mencegah dan mengurangi. Jadi mencegah, harus dicegah terlebih dahulu, kalau tidak bisa dikurangi kecelakaan. Makanya fokus dari perusahaan itu adalah zero accident. Zero accident atau apa? Kecelakaannya 0 dalam setahun. Ini tadi untuk mencegah. Kalau tidak bisa itu tadi mengurangi. Makanya kenapa sekarang magang di perusahaan sulit? Magang ketika kalian nanti apply magang pada masa pandemi ini sulit karena ini tadi diatur di Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Itu pasal A tadi, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Karena perusahaan ingin zero accident, maka perusahaan tidak mau ambil resiko untuk menerima peserta magang pada masa pandemi ini karena dia benar-benar menerapkan K3-nya. Yang B, mencegah dulu. Kalau tidak bisa mencegah, mengurangi. Kalau tidak bisa, memadamkan kebakaran. Mengurangi kebakaran atau memadamkan. Kalau sudah terjadi ya memadamkan kan. Nah ini. Yang ke C, mencegah terlebih dahulu. Kalau tidak bisa apa? Mengurangi bahaya peledakan. C, kalau yang pertama kecelakaan, kedua kebakaran, yang ketiga bahaya peledakan. Yang D, memberi kesempatan dan atau menyelamatkan diri. Jadi memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Jadi memberi kesempatan dan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Makanya di sini kan intinya mana? Intinya adalah kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Intinya adalah pada waktu kebakaran dan kejadian-kejadian yang berbahaya kita harus memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Nah, maksud yang pasal D ini ketika kalian pasti lihat ketika ada mobil ambulan, seri ini mobil ambulan atau seri ini kebakaran jalan, maka apa? Harus seluruh motor atau mobil itu meminggir, memberikan kesempatan untuk mobil kebakaran atau mobil rumah sakit jalan dengan cepat, jalan tanpa ada hambatan. Baik itu juga di perempatan Bangjo lampu merah. Nah, oleh karena itu diatur di pasal D ini tadi. Makanya kenapa sih mobil kebakaran bisa tidak patuh pada lampu merah atau mobil ambulan tidak patuh pada lampu merah karena diaturnya di pasal D tadi. Nah, karena dia memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang D. Yang E, memberi pertolongan pada kecelakaan. Oke. Yang ini pertolongan. Jadi ketika ada yang kecelakaan, pertolongan berikan. Yang F, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Makanya ketika kalian lab, pasti Bu Emma memberikan alat perlindungan diri seperti apa? Gloves. Kalau dulu masker sebelum pandemi. Kalau sekarang kan wajib pakai masker, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Yang G, kita turunkan dulu.
Oke, mencegah dulu. Kalau tidak bisa mencegah, mengendalikan, timbul atau menyebarluaskan atau menyebar luasnya, maaf ya. Jadi pertama mencegah atau yang tidak bisa, kalau mencegah tidak bisa, mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya apa? Suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, radiasi, suara, dan getaran. Nah, ini pasal G contohnya di mana Pak? Misalnya di PLTU. PLTU atau pabrik semen. Ini kan mereka menggunakan, kalau di PLTU menggunakan batu bara. Batu baranya digiling sehingga nanti sebagai bahan bakar untuk uapnya. Nah, itu akan menghasilkan debu atau fly ash nantinya yang bisa menyebar luas di daerah pemukiman. Nah, itu harus apa? Di pasal Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1970 ini mencegah, menghadirkan timbul atau menyebarluaskan suhu kelembapan debu ini tadi, debu. Oke, itu contohnya, salah satu contohnya. Yang H, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis. Jadi ini mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik, badan, atau psikis, kejiwaan, peracunan, infeksi, dan penularan. Ini di mana? Ini biasanya di rumah sakit. Yang I, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Nah, penerangan yang cukup dan sesuai juga diatur. Untuk apa sih penerangan yang cukup dan sesuai? Ini arahnya kemana? Ke mata. Kalau ketika bekerja, penerangan yang tidak cukup akan matanya rusak, dan itu akan menyebabkan keselamatan pada jiwa seseorang, khususnya matanya, akan berbahaya. Yang J, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Yang J jadi menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik juga. Maksudnya apa? Di tempat kerja, ketika tempat kerja nanti akan disediakan AC atau minimal kipas angin. Fungsinya buat apa ini tadi? Untuk menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Yang K, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Tadi masuk ke yang I tadi ya. Yang L, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Nah, makanya di tempat kerja, mau di lab ataupun di kelas, maka ditulis itu, kebersihan dijaga, kesehatan dan ketertiban juga dijaga. Yang M, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. Yang M. Yang N, mengamankan dan memperlancar pengaturan orang, binatang, tanaman, dan barang. Jadi, mengamankan dan memperlancar pengangkutan. Ini tadi juga tadi yang N itu memperjelas lagi. Untuk yang mana tadi? Yang D ya, memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang lain yang berbahaya. Ya. Yang O, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Jadi apapun jenis bangunannya, jenis bangunan yang akan dibuat itu diamankan dan dipelihara. Itu termasuk di Undang-Undang Nomor 1 1970. Yang P, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpangan barang. Yang P, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat. Ini di mana contohnya? Misalnya di dermaga untuk pengangkutan atau pembongkaran barang. Yang Q, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Ini tadi mencegah terkena. Makanya kemarin ada ya Bapak bilang kalau misalnya kabel listrik itu bagaimana
Cara penanggulangannya, nah ini, karena itu diatur di bagian Q. Yang R, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi tambahan tinggi. Jadi yang R, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan. Menyesuaikan, mengamankan. Jadi menyesuaikan dulu dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Jadi pekerjaannya menjadi bertambah tinggi, pekerjaannya itu bahaya kecelakaannya itu harus disempurnakan pengamanannya. Nah, ayat 1 sudah disebutkan. Ayat 1 ini ada berapa ya? Dari A sampai R disebutkan untuk syarat-syarat keselamatan kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja itu disebutkan di ayat 1 ya. Ayat 1 pasal 3. Benar? Oke, pasal 3. Nah, yang nomor 2, ayat 2 itu menjelaskan tentang apapun yang disebutkan di ayat 1 yang belum disebutkan di ayat 1 akan di backup, akan diatur di ayat 2. Ayat 2. Apa isinya? Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti yang tersebut dalam ayat 1. Nah, ini. Jadi dapat dirubah ayat 1 ini. Ayat 1 dirubah dengan ayat 2. Itu dengan apa? Bila sesuai dengan perkembangan. Bisa dirubahnya dengan apa? Dengan ketentuan ini. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi, serta pendapatan baru di kemudian hari. Ingatnya, di kemudian hari ya. Jadi, karena ini pasalnya dibuat, undang-undangnya dibuat tahun 1970, maka tidak tahu kan perkembangan ilmu pengetahuan di kedepannya bagaimana. Makanya di ayat 2 itu diatur. Dari pasal 4 kita bahas ke pasal 4. Pasal 4 bunyinya adalah dengan peraturan ayat 1, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Dalam undang-undang ini diterapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja itu diterapkan atau diaplikasikan dalam apa? Dalam perencanaan. Jadi perencanaan pun harus ada keselamatan kerja. Apalagi pembuatan, pengangkutan, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Jadi pasal 4 ayat 1 ini dia hanya khusus penerapan syarat-syarat K3. Khusus untuk menjelaskan penerapan syarat-syarat K3 itu di mana aja. Nah ini. Ayat 1. Ayat 2. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang menyangkut bidang konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan dan pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan barang produksi teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri. Panjang ya, pas ayat 2. Keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum. Jadi intinya apa sih Pak? Ayat 2 inti adalah syarat-syarat yang disebutkan di ayat 1 dan ayat 2 itu harus memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah. Jadi, gimana sih prinsipnya, metodologinya? Itu di pasal ayat 2 ini dibahas. Menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun. Oh, pokoknya panjang ini ya. Jadi harus ada teknik ilmiah atau metodologinya bagaimana penerapan dari syarat-syarat keselamatan kerja ini. Itu di ayat 2. Di ayat 3, itu dengan peraturan perundangan dapat dirubah prinsip
perincian seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2, dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Jadi inti dari ayat 3 itu adalah ini tadi, menetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Nah, itu ayat 3. Sekarang kita akan lanjut ke bab 4. Bab 4 tentang pengawasan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Insya Allah bab 4 pengawasan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan atau komentar atau masukan, khususnya untuk pertanyaan ya, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.